masih hubungannya masih baik ya karena ada anak ya. Jadi kita masih ngelihat ini masih mengikuti aja yang kemarin dan nggak ada yang bagaimana ya, sama-sama cooling down-nya sih, sama-sama berjalan ya. Komunikasi Mas, iya. Kan ya mungkin dari pihak pengacara Inara tadi sedikit emosi terkait Insanul yang dibilang nggak punya pendirian, punya menggantungkan lah Inara. Itu gimana Mas mungkin sebagai kuasa hukum? Ya biarkan aja lah kalau mau ngomong apa kan ya. Dia mau bicara apapun ya. Yang jelas intinya kita menghargai yang namanya bahtera rumah tangga, selesaikan satu persatu masalahnya. Terus kalau memang ada proses gugatan cerai kita hargai prosesnya ya kan. Kalau memang terus bisa berdamai ya berdamai. Kalau bisa semua ada kepastian hukum semua satu dan lainnya, terus tidak adanya saling menjelek-jelekan kan, tentunya masih tetap baik gitu kan. Itu kan lebih baik ya ke depannya gitu. Saya rasa situ sih, namanya masih urusan rumah tangga. Saya rasa kita nggak perlu nyampurin terlalu dalam lah gitu kan. Tapi tadi pengacara Inara sedikit ini artinya kesal dengan Insanul dan Abang sebagai kuasa hukum yang justru ingin memiliki keduanya. Seharusnya pilih aja salah satu kalau memang belum mampu atau belum berkapasitas untuk mempunyai dua istri. Gimana Bang? Abang dituduh seorang yang mengarahkan agar Insanul itu memiliki dua istri gitu. Gimana Bang? Ya itu memang hak semua orang ya untuk memberikan statement ataupun apa. Tapi balik lagi masing-masing orang kan dia punya cara ya. Kalau memang terus akhirnya juga dia memilih salah satu pun itu juga jadi satu pilihannya Insanul juga kan. Jadi kita hargai juga. Dan kalau memang dia mau melakukan poligami terus akhirnya juga tidak ada jalan keluarnya, juga dia juga harus memilih toh. Jadi ya sekarang kita hargai aja dalam proses yang ada kan gitu. Masih on the track aja kan gitu. Pengacara Inara juga mendesak ketegasan Insanul untuk memutuskan, jangan karena tunjukkanlah sifat lelakinya. Abang sendiri sebagai penguasa hukum seperti apa mungkin? Ya kalau yang namanya dari statement-statement orang ataupun siapapun itu kita sih bisa nerima aja ya, namanya itu kan statement ya. Tapi kan dalam hal ini semua keputusan di Insanul kan. Jadi kalau Insanul mau ibaratnya mau memilih ya tentunya dia pasti memilih ya. Yang saya tahu sih dia dalam kategori ini dia udah tidak berbicara masalah yang namanya poligami yang sampai detik ini ya. Jadi yang dia ada di benaknya Insanul adalah bagaimana selesai ini masalahnya dengan baik, itu aja. Jadi nggak ada kita bicara itu. Jadi kalau memang ada pemberitaan bahwa jangan mau poligami atau apa, sampai saat ini tidak ke arah situ, fokusnya tidak ke arah situ. Jadi memang kita menghargai proses aja yang ada. Bang, bicara proses Bang, ini kan kita anggap kemarin Insanul sendiri sudah datang atas laporan Mawar. Namun disayangkan Inara saat ini juga belum datang nih Bang. Ini akan juga penyidik itu bisa mengambil kepastian hukum sendiri nggak Bang dari sisi sendiri? Ya tentunya pihak penyidik tentunya bisa melihat secara objektif ya. Kalau ya dimintai keterangan satu kali panggilan dalam proses penyidikan tentunya itu nanti ada panggilan kedua dan panggilan kedua. Tapi kalau dia dikonfirmasi di panggilan pertama, tentunya pihak penyidik juga memberi ruang dan waktu. Biasanya begitu, karena memang sakit ya, itu sih biasa ya. Karena kemarin juga kan kita lihat nih waktu kasusnya, waktu proses hukumnya di Barreskrim juga kan kemarin V itu kan dipanggil. Dan panggilan pertama sampai habis lebaran, padahal panggilannya sebelum lebaran. Itu sih hal yang biasa, asal konfirmasi. Jangan tidak ada konfirmasi atau kasih kabar ke penyidik. Tentu pihak penyidik akan ngelihat nih, benar nggak tanggal berapa akan hadir. Saya rasa kita hargai itu dulu. Saya sih meyakini ya harusnya kooperatif dan pasti beliau hadir lah untuk bisa datang. Tapi kan dugaan udah panggilan kedua loh Bang, ini tidak datang, akan panggilan ketiga dugaan kan waktu itu. Ini kalau yang saya tahu sih baru panggilan pertama ya. Oh. Baru panggilan pertama sudah konfirmasi akan hadir. Tapi tanggalnya saya nggak tahu tanggal berapa nanti kita.
Tapi abang sebagai kuasa hukum Insano, perkara ini sebenarnya poinnya apa sih bang? Maksudnya rujuk apa gimana? Apa selesai dengan resolusi perdamaian apa gimana? Bang? Kalau saya lihatnya memang saya kalau Insano inginnya untuk berdamai ya, untuk berdamai. Tetapi balik lagi semua kan nggak bisa satu pihak. Jadi kalau memang nggak bisa berdamai ya tentunya pisah tapi baik-baik. Tapi tetap damai walaupun pisah. Gitu. Tapi untuk laporan sendiri ditanya dicabut apa gimana bang? Atau di SP3 kan dengan perkara itu? Saya nggak ngelihat ke arah situ ya, tapi memang restoratif justice itu terbuka dari polisian, kejaksaan, bahkan pengadilan sekalipun membuka ruang itu. Tapi kita hargain aja, namanya proses ini masih berjalan, ya kita gunakan aja aturannya kan gitu. Yang ada sekarang kita ikutin aja. Siap gitu. Oke.